Saat kembali ke markas Omnicorp, Alex ditemui rekannya Jack yang sudah pulih. Alex berjanji akan menangkap Fallon dan kaki tangannya. Jack pun senang mendengarnya. Lalu Alex pun memasuki ruangan lab untuk beristirahat. Keesokan harinya diadakan live launching Robocop Alex Murphy secara publik. Semua orang berkumpul ingin melihat bagaimana bentuk polisi yang akan diperlihatkan. Di dalam markas, Norton sedang sibuk untuk persiapan launching dan memasukkan big data kriminal ke penyimpanan data Alex dari tahun 2011 sampai sekarang. Di saat proses data hampir selesai, emosi Alex tidak stabil dikarenakan ia melihat bukti data kasus percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Terjadi kerusakan sistem di tubuh Alex. Alex pun tak sadarkan diri. Petinggi Omnicorp lainnya pun marah melihat kejadian tersebut dan menyuruh Norton agar segera memperbaiki Alex bagaimanapun caranya, dikarenakan sebentar lagi launching Robocop akan segera dimulai untuk publik. Norton yang kebingungan tidak punya pilihan lain dan segera memperbaikinya dengan menyerap dopamin dan adrenalin yang menyebabkan resiko akan merenggut emosi dan kesadaran Alex, di mana sistem robot sepenuhnya yang akan mengambil alih. Alex pun berjalan keluar untuk menghadiri launching Robocop di hadapan publik. Di depan, ia bertemu istri dan anaknya. David pun menyapa Alex, namun Alex yang sekarang sepenuhnya dikuasai oleh sistem robot dan hanya diam saja. Alex hanya memeriksa semua orang memiliki catatan kriminal atau tidak. Melihat Alex seperti itu, membuat Clara dan David merasa khawatir. Di atas podium, Alex hanya diam saja. Ia memeriksa scan semua orang yang ada di hadapannya mempunyai catatan kriminal atau tidak. Dan ia menemukan seorang buronan yang ikut menyaksikan acara itu. Dan Alex pun melompat menyetrumnya dan menangkap buronan tersebut. Setelah launching acara tersebut berakhir, Salas dan pejabat lainnya pun mengadakan rapat. Mereka merasa resah dikarenakan Alex beraksi di luar kendali mereka. Salas tidak bisa menarik produk Robocop dari hadapan publik dikarenakan akan menurunkan reputasi perusahaan. Salas akhirnya membiarkan Alex untuk sementara beroperasi di kepolisian Detroit. Dan Salas menyuruh Norton agar Alex untuk sementara dijauhkan dahulu dari keluarganya untuk menjaga reputasi perusahaan. Akhirnya Norton menemui istri Alex, di mana Norton menjelaskan kalau yang terjadi di acara launching itu adalah kesalahan hormon di dalam sistem tubuh Alex, dan ia berjanji kepada Clara untuk memperbaikinya. Norton pun meminta kepada Clara untuk sementara tidak menemui Alex. Keesokan harinya, Alex pun beroperasi di kepolisian Detroit. Ia melapor ke dalam kantor kepolisian Detroit bahwa ia akan menjalankan tugas pertamanya. Jack pun menghampirinya untuk mengajak Alex berbicara. Akan tetapi, Alex mengabaikannya, dikarenakan sekarang Alex sepenuhnya dikendalikan oleh sistem. Alex pun keluar dengan mengendarai motornya yang disebut Siwan. Ia mengelilingi kota dengan melacak targetnya dengan mengakses CCTV di seluruh kota. Dengan mudahnya, Alex menangkap targetnya dan mengarahkan ke sindikat narkoba yang lebih besar lagi. Alex pun segera meluncur ke arah pabrik narkoba itu. Dengan singkat, Alex dapat melumpuhkan sindikat narkoba besar tersebut tanpa ampun. Aksi Robocop yang mampu membasmi kejahatan dalam negeri dengan cepat dan efektif membuat saham Omnicorp pun melejit dan pandangan publik pun berubah. Persentase polling pun meningkat. Di markas lab Omnicorp, Norton menjelaskan kepada petinggi Omnicorp bahwa Clara, istri Alex, terus menghubunginya. Clara meminta agar bisa bertemu dengan Alex. Akan tetapi, petinggi Omnicorp masih tidak memperbolehkan mempertemukan Alex dengan keluarganya. Di saat mereka sedang berdiskusi, di layar monitor terlihat Alex yang sedang bertugas dihadang Clara di tengah jalan. Clara ingin Alex untuk pulang dikarenakan anak Alex, David, sangat merindukan ayahnya. David sampai tidak ingin berangkat ke sekolah karena ketakutan. Clara percaya bahwa masih ada Alex di dalam tubuh robot itu. Alex diam saja lalu pergi meninggalkan Clara. Di jalanan sambil mengendarai motor, Alex memeriksa CCTV yang memperlihatkan raut wajah anaknya. Ia seketika berhenti dan terdiam, lalu ia berbalik arah menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Alex pun memeriksa dan men-scan keadaan rumahnya. Dan ia menemukan kejadian percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Di lab, Norton sadar kalau Alex sudah tidak merespon lagi perintah yang diberikan. Kadar dopamin yang berada di tubuh Alex kembali normal. Kesadaran Alex pun sudah kembali. Norton bingung kenapa itu bisa terjadi. Sesaat kemudian, Alex pun segera ke suatu tempat. Ia menargetkan Fallon.
Ia memeriksa database kepolisian, tapi ia tidak menemukan lokasi Fallon berada. Ia teringat dengan seorang perantara senjata sindikat Fallon yang bernama Jerry. Dan kemudian Alex pun menemukan keberadaan Jerry dan mendapat petunjuk keberadaan Fallon. Kemudian Alex segera menuju ke tempat keberadaan Fallon. Fallon yang menyadari kalau keberadaannya telah terdeteksi, dan ia segera mempersiapkan persenjataan berat berkaliber 50 yang mampu menembus tubuh Alex. Fallon dan anak buahnya pun bersiap-siap untuk menyambut Alex. Tak lama kemudian Alex pun mampu menembus pertahanan persembunyian Fallon dan terjadi baku tembak. Dengan sistem sensor gelap dan panas, Alex mampu mendeteksi dan menghadapi Fallon beserta anak buahnya. Fallon dan anak buahnya pun berhasil dihabisi. Lalu Alex men-scan sidik jari senjata milik Fallon, dan ternyata Alex menemukan keterlibatan Andre dan John di dalam bisnis sindikat senjata milik Fallon. Alex segera meluncur ke kepolisian Detroit dan langsung menemui Andre dan John. Ia menunjukkan barang bukti kalau Andre dan John terlibat dalam kasus sindikat senjata ilegal Fallon. Andre mencoba melawan, akan tetapi Alex dapat segera melumpuhkannya. John yang ketakutan memberitahu kalau pimpinannya, Karen Dean, pun ikut terlibat. Ia disuap Fallon agar meloloskan senjata ilegal milik Fallon. Alex pun segera ke ruang pimpinan kepolisian. Alex marah kepada Karen Dean, ternyata Fallon membeli koneksi yang ternyata adalah pimpinannya sendiri. Karen Dean hanya bisa terdiam, tercekat ketakutan dan meminta maaf. Kelly Perkins yang melihat hal tersebut segera menonaktifkan Alex. Seketika itu Alex pun tumbang. Media menyoroti aksi Alex yang mampu membekuk para anggota kepolisian yang korup, yang menjadi bukti robot tidak bisa disuap dan bebas dari korupsi. Media mengabarkan juga bahwa Alex Murphy sekarang dalam kondisi sekarat. Ini ide dari Sellers yang mencari kepercayaan publik dengan cara berpikir apa yang lebih dicari dari seorang pahlawan, yaitu pahlawan yang mati. Clara yang melihat berita tersebut khawatir dan cemas. Berita yang gencar menyoroti Alex Murphy membuat kepercayaan publik meningkat. Hal ini membuat pihak Omnicorp percaya diri bahwa undang-undang pelarangan penggunaan robot akan dicabut. Akan tetapi Sellers terkejut melihat berita. Clara sedang diwawancarai dan mengeluarkan pernyataan kalau Omnicorp tidak memperbolehkan ia bertemu dengan Alex dengan cara yang tidak manusiawi. Clara juga ingin Omnicorp bertanggung jawab dengan apa yang terjadi dengan Alex. Omnicorp pun cemas dikarenakan pernyataan Clara akan mempengaruhi voting undang-undang robot. Sellers pun ingin bertemu dengan Clara, lalu menyuruh anak buahnya agar menjemput Clara. Akibat aksi dari Alex Murphy, para senator yang berada di balik latar juga merasa terancam akan kehadiran Robocop ini, membuat Raymond Sellers mengambil keputusan untuk mematikan Robocop setelah dia berhasil mencabut konstitusi undang-undang. Norton datang menemui Sellers. Ia protes dan marah kepada Sellers karena memberi akses penuh kepada Kelly untuk mematikan Alex, dan juga ia membuat pernyataan bahwa Alex dalam kondisi kritis. Padahal pada kenyataannya Alex dalam kondisi baik-baik saja. Sellers pun marah mendengar protes itu dan memberi perintah kepada Norton untuk membunuh Alex. Norton terpaku mendengar perintah Sellers. Ia pun bergegas meninggalkan Sellers dengan rasa kekecewaan. Pada akhirnya undang-undang pelarangan penggunaan robot dicabut. Sellers pun senang, lalu menghubungi Kelly dan memberi perintah untuk membunuh Alex. Norton tahu kalau Sellers berencana untuk membunuh Alex, dan ia pun segera ke lab dan menghubungi asistennya agar segera mengaktifkan Alex. Sesampainya di lab, Norton segera ke ruangan lab dan ternyata di sana sudah ada 2 orang pasukan Omnicorp yang berjaga. Dengan mengendap-endap, Norton masuk ke ruangan lab Alex berada. Dan setelah masuk, Norton segera melepaskan pemancar yang berada di kepala Alex. Hal ini membuat siapapun tidak dapat mengakses mengendalikan tubuh Robocop Alex lagi. Norton pun berusaha membangunkan Alex. Tepat 2 orang pasukan Omnicorp masuk, Alex pun terbangun dan segera melumpuhkan 2 pasukan tersebut. Di dalam markas Omnicorp, Sellers berbicara dengan Clara. Ia menjelaskan kalau Alex telah tiada dikarenakan luka yang sangat parah dan tidak bisa menyelamatkan nyawa Alex. Clara pun tidak menerima pernyataan Sellers tersebut. Ia pun segera pergi dengan rasa sedih dan kecewa. Di dalam lab, Norton memberi penjelasan kepada Alex kalau Sellers memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Alex dikarenakan Alex sudah tidak dibutuhkan lagi. Alex mendengarnya dengan rasa marah dan ia segera keluar mengambil motornya menuju pusat markas Omnicorp. Saat Kelly dalam perjalanan ke lab Omnicorp, ia tak sengaja melihat Alex sang Robocop menuju pusat markas.
Kelly pun menghubungi dan memberitahu Sellars dan juga menyuruh pasukan Omnicorp bersiaga. Sellars pun mendengarnya segera bergegas kabur ke atas tempat penjemputan helipad. Di atas, Sellars berpikir dan mempunyai ide untuk menawan istri dan anak Alex. Di bawah gedung, Alex pun menerobos markas Omnicorp dan bertarung baku tembak dengan beberapa robot besar. Alex pun kewalahan melawannya dan tangannya tertindih robot besar. Alex terpaksa memotong tangan robotnya agar terlepas dari tindihan tersebut. Namun robot-robot besar tersebut terus memojokkannya hingga tak berdaya. Hingga akhirnya Jack datang membantu menyelamatkan Alex. Jack menghalangi robot-robot tersebut agar tidak menembaki Alex lagi, karena robot-robot tersebut tidak akan menembaki orang-orang yang tidak bersenjata. Jack kemudian berteriak menyuruh Alex untuk lari. Alex, run! Di atas, Clara dan David sudah sampai di atas dan bertemu dengan Sellars. Di dalam gedung, Alex dihadang Kelly dan anak buahnya. Alex tidak bisa menembak Kelly disebabkan Kelly mempunyai gelang merah yang membuat sistem tidak mengizinkannya untuk menembak. Kelly berhasil melumpuhkan Alex. Di saat Kelly akan menembak kepala Alex, muncullah Jack dan menembak Kelly dan anak buahnya. Namun, Jack juga tertembak. Alex pun memeriksa keadaan Jack, dan untungnya luka Jack tidak fatal. Alex pun bergegas melanjutkan misi untuk mengejar Sellars. Tepat bersamaan helikopter hampir sampai di atas gedung, Alex pun mencapai puncak gedung dan mengancam pilot tersebut agar supaya berbalik menjauh. Sesampainya di helipad, Alex menyuruh Clara dan David menjauhi Sellars. Dan ternyata Sellars pun memiliki gelang merah di mana Alex tidak dapat menodongkan senjata ataupun menembaknya. Semakin ia ingin menembaknya, sistem di tubuhnya terancam untuk mati. Sellars mengambil senjata dan mengancam akan menembak keluarga Alex. Alex melihatnya marah dan akhirnya mampu mengarahkan senjata ke arah Sellars. Sellars pun panik dan menembak tubuh Alex. Dan akhirnya Alex pun mampu menembak Sellars. Alex lalu tumbang dan akhirnya Sellars pun tewas tertembak. Beberapa hari kemudian Norton pun memperbaiki Alex dan mengembalikan tubuh Alex yang semula berwarna silver. Alex pun berhasil berkumpul bersama istrinya Clara dan anaknya David. Diakhiri, Presiden Amerika yang memberitakan yang akhirnya mengesahkan kembali undang-undang larangan penggunaan robot untuk keamanan dalam negeri. Film ini cukup berhasil mengangkat remake film Robocop menjadi hiburan yang menghibur, walaupun titik berat cerita lebih kepada sisi humanis daripada actionnya, sehingga pertarungan Robocop tidak seseru di Robocop 1987. Tapi dengan begitu, jalan cerita menjadi lebih realistis dibanding dengan Robocop 1987.